approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi. Dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Prof, ini berarti baru pertama kali ya gubernur yang menjabat baru berapa singkat ini? Betul. Si gubernur Jawa Barat, kata dia nih, gua bilang Kang Deddy Mulyadi. Dia tanya lagi nih, siapa sih menteri sosial, kata dia. Gua jawab, Kang Deddy Mulyadi. Dia tanya lagi, siapa sih menteri lingkungan hidup? Gua tanya lagi, gua bilang lagi nih sama dia, Kang Deddy Mulyadi. Approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi dibanding 5 gubernur yang lain. Dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Waktu Jokowi menjadi gubernur pertama kali 2012 ya. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi. Padahal udah masuk gorong-gorong itu waktu itu. Iya. Oh belum. Saya tidak bisa menyalahkan Mas Pram karena karakter beliau seperti itu. Itu memang udah dari dulu ya Mas dari Pram. Dulu begitu, orangnya lebih suka bekerja di belakang. Ya. Kemudian kurang suka tampil. Nah, yang satu juga soal aglomerasi tuh. Iya, tiba-tiba diam-diam Transjakarta sampai Bogor. Yang kayak model kayak gitu kayak memang. Nah, ini menarik juga nih kalau kita baca secara politik nih. Iya, Bogor kan DPT paling gede. Bogor maksudnya wilayah mana? Jawa Barat. DPT paling gede. Jawa itu jangan lihat apa yang tersurat, tapi yang tersirat. Itu kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu rata-rata yang diketahui oleh warganya saja itu di atas 90% di Jawa Barat. Di luar Jawa Barat 85% rata-rata. Artinya orang Indonesia tahu konten yang itu loh. Ayo siapa yang misalnya itu yang itu konten yang dia turun ke gorong-gorong bersihin selokan. Jawa Barat itu kan juga sementara ya kan? Kebijakan misalnya Mas Pram di Jakarta. Jangankan warga di luar Jakarta, warga Jakarta yang tahu kebijakan Mas Pram aja misalnya soal perpustakaan umum diperpanjang itu kan bagus. Itu warga Jakarta yang tahu aja masih sedikit. Nah itu ditanyakan juga dan kita itu tanya apalagi di provinsi lain. Ya ini Mas Bulan udah mulai nih langsung ya kan? Kayak ini contoh ya. Ini contoh. Kinerja Gubernur Kang Deddy Mulyadi versus kinerja pejabat Pemprov Jawa Barat menurut Profesor Burhanuddin Muhtadi. Kaitan dengan masalah ekonomi itu kinerja Pemprov Jawa Barat masih di bawah. Berarti bisa dibilang kurang bagus karena tidak ada keseimbangan antara kinerja Pemprov dengan gubernur sendiri. Ada dua tadi ya, saya belum bisa menjawab konklusif. Satu sisi Pemprov akan ada gap antara approval KDM sebagai gubernur dengan public approval Pemprovnya. Gapnya itu menunjukkan KDM belum memaksimalkan instrumen Pemprov untuk menyukseskan kinerjanya. Yang kedua, jangan-jangan masyarakat menyalahkan Pemprovnya karena Pemprovnya diisi oleh birokrat lama yang dianggap kurang mampu untuk mengikuti terobosan dari gubernurnya. Jadi ini dua hal yang mungkin menjawab mengapa ada gap. Dan gap itu sebenarnya terjadi di beberapa tempat. Misalnya ya, Jawa Timur tadi ada gapnya itu. Jawa Timur itu antara approval Hovifah dengan approval Pemprovnya itu ada gap. Jadi orang di Jawa Timur lebih suka sama Hovifah ketimbang Pemprovnya di beberapa item. Kemudian DIY gapnya makin tinggi lagi. Di DIY orang happy banget sama Sri Sultan sebagai gubernur. 83-84% happy sama Sri Sultan sebagai gubernur. Tapi evaluasi terhadap Pemprovnya di bawah tingkat kepuasan terhadap gubernur. Nah, di situ kan berarti jawabannya berbeda. Jangan-jangan karena gubernur seorang raja juga, gitu ya, maka evaluasinya dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari evaluasi internal. Menyala Kang Deddy Mulyadi, Burhanuddin Muhtadi bungkap data survei Gubernur Sepulau Jawa. Pak Burhanuddin boleh agak mundur ya? Mundur ya? Tapi soal ijazah Jokowi kemarin rilis ijazah. Ya, merah. Pak Burhan, ini kalau misalkan dari keterkaitan dengan elektabilitas tertinggi, kalau misalkan dari tren-tren sebelumnya dari Pak Jokowi, Pak Ganjar itu kan perlu punya efek pada pilpres. Nah kalau dirilis kali ini yang lewat dengan survei tertinggi itu ada kaitan dengan pilpres mendatang nggak, Pak Burhan? Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami fokusnya di kebijakan.
Jadi survei di 6 provinsi ini belum memasukkan variabel elektabilitas 2029. Alasan kami adalah terlalu cepat kita menanyakan pacuan tiga elektabilitas terkait dengan peta 2029. Jadi fokus kami lebih ke substansi, bagian dari masukan publik terkait dengan evaluasi dan koreksi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Meskipun saya harus mengatakan dengan terus terang, biasanya tinggi rendahnya approval rating kepala daerah seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya itu berhubungan dengan elektoral. Artinya kalau sekarang kita temukan beberapa kepala daerah tingkat approvalnya tinggi, itu umumnya punya dampak elektoral terkait dengan elektabilitas personal mereka. Nah, di situ kita bisa cek nanti ya, terutama setelah sekian lama jelang 2029 sudah pasti muncul pertanyaan-pertanyaan elektoral, tetapi setidaknya dari gambaran ini kita punya informasi sementara dari 6 gubernur, ada 1 gubernur yang approvalnya tinggi, yang bisa saja menciptakan kejutan, terutama kalau misalnya yang bersangkutan maju di 2029. Nah, masalahnya yang bersangkutan yaitu KDM masih menjadi bagian dari Gerindra. Yang kita tahu Gerindra vote getter pendiri partai, kemudian ketua umum, ketua dewan penasihat itu dipegang satu nama yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu isu di tingkat elit yang tidak terkincar dalam survei-survei karena berkaitan dengan apakah Deddy Mulyadi akan tetap samina wa ta'na ya dengan Gerindra, yaitu keputusan mengusung Pak Prabowo dan karenanya dia akan menjadi terbuat Pak Prabowo, ataukah berpisah jalan. Dan pertanyaan itu saya tidak bisa jawab sekarang karena too soon to be true. Indikator Politik Indonesia baru saja melakukan survei opini publik secara tatap muka kepada 1.200 responden yang terpilih secara random melalui metode multistage random sampling di seluruh anggota populasi warga Jawa Barat yang punya hak pilih. Dan berdasarkan survei yang baru saja kita dapatkan di lapangan tanggal 3 sampai tanggal 12 Oktober, kami menemukan elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mencapai 75,7%. Dan di peringkat kedua adalah pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie sekitar 13,8%. Sementara dua paslon yang lain itu elektabilitasnya di bawah 5%. Nah, berdasarkan survei yang kita baru saja temukan di Jawa Barat, kita bisa menyimpulkan bahwa Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul secara meyakinkan dengan selisih sangat signifikan di atas margin of error 2,9% yang kita patok dalam survei ini. Dan tentu saja menarik untuk kita lihat apa penyebab mengapa pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul jauh dibanding lawan-lawannya. Ini penting karena berdasarkan presiden sebelumnya kita tahu bahwa elektabilitas paslon di Jawa Barat itu umumnya sangat kompetitif. Jadi tidak ada calon gubernur yang unggul di Jawa Barat mendapatkan perolehan di atas 40%. Misalnya orang seperti Ridwan Kamil di 2018 unggul hanya di kisaran sekitar 34%. Kemudian Ahmad Heriawan bersama pasangannya di periode kedua itu hanya unggul di kisaran 31%. Nah, keunggulan jauh seorang Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah faktor kedikenalan yang sangat timpang antara Deddy Mulyadi dibanding rival-rivalnya. Deddy Mulyadi dikenal 93% responden, sementara rival-rivalnya tingkat kedikenalannya di bawah 30%. Jadi tidak seimbang sama sekali antara mereka yang mengenal Deddy Mulyadi dibanding nama-nama yang lain. Orang tidak mungkin memilih kalau tidak dikenal. Sementara rival-rival Deddy Mulyadi itu punya problem struktural karena tingkat kedikenalannya terlalu jauh. Karena umumnya mereka late start, jadi sangat terlambat masuk ke gelanggang. Sementara figur seorang Deddy Mulyadi sudah lama malang melintang di perkancahan elektoral di Jawa Barat. Nah, yang kedua tingkat kedisukaan. Mereka yang mengenal Deddy Mulyadi juga umumnya suka. Dan ini sekali lagi menunjukkan mengapa Deddy Mulyadi unggul jauh
karena bukan hanya tingkat kuantitas popularitasnya, tapi juga kualitas popularitas yang baik. Dan terakhir adalah sosialisasi dari Deddy Mulyadi yang cukup intensif mengalahkan lawan-lawannya. Jadi secara singkat saya ingin katakan ada banyak faktor yang membuat Deddy Mulyadi unggul, selain faktor endorsement effect, karena Deddy Mulyadi tokoh Partai Gerindra didukung penuh oleh Pak Prabowo Subianto, maju di provinsi di mana Pak Prabowo selalu menang dengan angka yang sangat telak, dan karenanya efek Pak Prabowo membuat Deddy Mulyadi bisa mendapatkan dukungan di atas 75%. Pengelolaan negara ini kelihatan pinter tapi aneh tapi nyata. Yang pertama misalnya kita memiliki logika bahwa pangan harus ditingkatkan, produktivitas harus ditingkatkan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu harus dipenuhi. Wilayah yang padat penduduknya di Jawa, penduduk yang paling terbesar Jawa Barat, sawah yang paling subur di Jawa Barat. Kita sibuk cetak sawah baru, kita sibuk bikin food estate, tapi sawah yang subur setiap hari diurukin. Logika apa ini negara ini? Tanah yang subur, yang jelas berproduksi tinggi, setiap hari kita urukin, irigasinya kita tutupin, tapi kita berobsesi lagi pengen punya produktivitas tinggi di tempat yang sangat jauh, yang kalau diangkut ke sini juga biayanya mahal, ujung-ujungnya impor lagi. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu, dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh, ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi kebutuhan pangan orang Jawa Barat berapa, kebutuhan pangan orang Jawa Tengah berapa, orang Jawa Timur berapa, orang Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Sesuaikan dengan arealnya, dorong produksi di situ, tidak usah loncat ke tempat lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana, tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate, Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog, semuanya catatan, berasnya ada apa enggak kan harus dicek. Berapa beras di gudang petani, harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampungnya di sini karena hutannya nggak ada, airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, dekat pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran.
Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Saya ngalamin betul, kalau nggak ada tanah perhutani, nggak ada lagi sumber air, persoalan yang ngelola hutan itu perhutani atau lembaga manapun, bagi saya nggak penting. Yang paling penting itu tidak boleh ada perubahan fungsi dari lahan kehutanan berubah jadi tempat pembuangan limbah, dari lahan kehutanan berubah menjadi penambangan, dari lahan kehutanan menjadi properti. Itu saja. Persoalan yang ngurus mau KLHK nggak apa-apa, atur lagi dengan undang-undang, dibikin semua jadi kawasan konservasi, nggak ada problem. Kita bukan bela perhutani, tidak, kita bela lahan tidak boleh dialihkan. Faktanya berulang-ulang di Kerawang yang paling dekat berubah. Gimana? Berubah. Itu tanah 1.500 hektar dipegang oleh perorangan. Oleh perorangan ini diperjualbelikan. Masa masih belum cukup bukti? Seharusnya KLHK cepat melakukan tindakan, bawa ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke Mabes Polri, beresin, jangan dibiarkan, karena ini akan terus kelompok swadaya masyarakat menguasai aset negara.